DPR bisa diajukan hari ini, hari itu juga bisa rapat, Betul, ya kan? bisa aja. Terus kemudian bisa diputuskan hari itu juga atau besoknya juga bisa. Dan ya kecepatan tergantung dari pemerintah dan DPR. Ya, oke. Kalau melihat alasan tadi ya, alasan pengunduran diri secara pribadi, ini kalau yang mundur itu bukan pejabat, bukan gubernur Bank Indonesia, itu mungkin ya alasan pribadi, mungkin ya itu tadi, mungkin dianggap wajar. Ini kan karena figurnya tadi ya, figur gubernur Bank Indonesia itu, Ya. Jadi mau nggak mau ya netizen juga banyak berkomentar juga, mungkin masyarakat juga timbul tanda tanya besar gitu kan, bahwa ini kenapa kok alasan pribadi yang ditonjolkan di sini bahkan disebutkan oleh Mensesnek juga dalam konferensi persnya kan? Ya, kalau alasan pribadi itu kan pilihan yang bersangkutan. Kita nggak ngerti apa sebenarnya alasan pribadi itu. Tapi semua akan terjawab ketika nanti ke depan seperti apa kejadian berikutnya. Nah, itu mungkin hal yang berbeda dari apa yang kita mestinya bahas. Yang penting adalah bagaimana penggantinya yang sesuai dengan prosedur undang-undang itu bisa menampilkan sosok yang mampu menjawab dinamika pasar ini gitu ya. Dinamika pasar. Yang penting itu aja. Jangan sampai nanti justru ada anggapan yang selama ini berkembang bahwa akan dimasukkan figur-figur tertentu yang memang pilihan sosok-sosok yang memang ingin Gubernur BI itu sesuai dengan kemauannya gitu. Kalau sebentar sebelum ke sana Mas, beberapa waktu lalu kan sempat juga memang ada dorongan dari DPR bahkan ya, yang meminta Gubernur BI mundur ketika itu. Bisa dikait-kaitkan nggak antara mundurnya sekarang dengan yang kemarin ada desakan untuk mundur itu? Desakan waktu itu memang ya pasti DPR kan lembaga politik ya. Ya pasti ada unsur politiknya, itu pasti ada. Namanya itu kan mitra kerjanya dari Bank Indonesia juga. Hanya faktor politik tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tapi apakah itu kaitannya dari itu terus sampai sekarang? Ya kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu, karena ini mesti di dotnya itu harus dicari dulu. Nanti mungkin ada lembaga think tank yang akan mengait-ngaitkan itu bisa jadi. Tapi kalau kita merasa bahwa ya semuanya ada kaitannya, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Betul. Mas Faisal ada komentar soal itu? Ya, berarti kalau menyambung tadi ya. Nanti kita akan lihat nanti seperti apa nih calon atau kandidatnya. Betul. Jadi mungkin dari situ orang akan bisa menilai. Titik-titik tadi betul nggak sih atau tidak? Iya. Yang pasti dunia usaha tentunya menginginkan figur yang jelas-jelas misalnya kredibel dan kira-kira memang mampu dan tadi akan mampu menjaga marwah institusinya sebagai sebuah lembaga yang independen gitu kan, dan juga kemudian kebijakannya seperti apa. Gitu. Untuk pengunduran diri yang dikatakan mendadak pagi tadi ya, itu ada pengaruh nggak ke pasar hari ini, Mas? Oh jelas, yang tadi saya bilang kan sempat kalau untuk IHSG hari ini tutup negatif dia, turun tipis walaupun 0,17, tapi ketika awal buka pun sudah merah. Dan setelah panjang itu akhirnya jadi merah ditutup. Untuk rupiah? Rupiah juga sama, kembali lagi ke 18.009 rupiah. Artinya 18.000 ya? Ya, akhir pekan kemarin kan di 17 sekian masih 17-an, jadi melemah sekitar 0,26% hari ini atau penutupan. Dengan melemah tipis itu tadi bisa dikatakan memang ada pengaruh negatif kah dari pengunduran diri ini? Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa memang pasti ada pengaruh harus negatif. Diakui itu ya? Betul, karena sosok tadi ya, figur seorang Gubernur BI itu sangat kuat itunya pengaruhnya terhadap ekonomi secara keseluruhan misalnya gitu. Orang pasar pasti akan menilai itu, menimbang. Tadi juga pertanyaan Mas Teguh, ada apanya itu lagi? Dan pasar juga wait and see ya di sini ya? Ya pasti. Nah, kalau dilihat dari yang tadi disampaikan kan otomatis akan tugasnya akan dilaksanakan oleh PLT ya? Pejabat sementara. Pejabat sementara. PJS. Ibu Desri Damayanti, kalau dilihat dari rekodnya? Bu Desri kita tahu sebagai Deputi Gubernur Senior ya? Iya, dari tahun 2019 sampai sekarang ya dia sebagai Deputi Gubernur. Sebelumnya juga beliau adalah pernah juga sebagai kepala ekonom di Bank Mandiri, di Mandiri Sekuritas, dan sebelumnya juga berawal dari peneliti juga. Artinya untuk sisi kemampuan kita tidak diragukan lagi, udah bisa. Tinggal nanti seperti apa perjalanan yang tadi juga Bu Desri di konferensi pers sudah menegaskan bahwa
apa yang akan dilakukan BI adalah tetap menjaga keberlangsungan kebijakan-kebijakannya, Iya. di kewenangannya juga akan memastikan tidak akan terganggu seperti itu. Kalau soal nanti kan pejabat definitifnya itu kan berarti masih butuh waktu ya. Kira-kira berapa lama nih Mas? Ini presiden akan godok dulu siapa penggantinya gitu ya. Seperti apa itunya langkah-langkahnya? Biasanya ya tergantung dari presiden mempercepat atau tidak. Kalau dipercepat, kepresnya keluar, kemudian sudah ada calon yang diajukan ke DPR. DPR bisa diajukan hari ini, hari itu juga bisa rapat, Betul, ya kan? bisa aja. Terus kemudian bisa diputuskan hari itu juga atau besoknya juga bisa. Dan ya kecepatan tergantung dari pemerintah dan DPR. Karena jabatan yang sangat ini ya. Iya, karena fit and proper test dulu dilakukan. Oh, Itu fit kan and proper iya test kan ya. itu kan cepat. Ya. Kalau Berarti presiden sudah mengusulkan nama kemudian fit and proper test, ya kita berangkat dari beberapa di pemerintahan sekarang kan juga fit and proper test pejabat publik kan tidak terlalu rumit ya. Ya. Cepat banget gitu. Malah Formalitas. Ya nggak tahu itu formalitas atau tidak, tapi cepet banget. Dulu agak ada drama-dramanya ya, zamannya dulu Pak SBY ya. Ada Gubernur BI yang dulu Pak siapa namanya Agus Marto, itu sempat ada drama-drama di komisi DPR gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak sih. Kita prediksi enggak ada. Relatif smooth lah ya. Siapapun namanya, Itu presiden bisa ngusulin berapa nama? Maksimal 3 biasanya. maksimal 3. Maksimal 3. nama. Iya. Kemudian Oke, terus nanti fit and proper test di DPR. Betul. DPR, Dipilih yang oke. mendapat suara terbanyak. Nah ini udah Tapi bisa juga ngajuin cuma satu. Bisa aja, betul. Calon tunggal itu bisa. Terbanyak aja 3 gitu. Iya, kan. calon tunggal bisa. Berarti ya presiden mau ini gitu. Karena dia tidak mau ada calon pendamping, berarti ya udah presiden maunya ini. Misalnya si A nih. Ya. Tinggal dinilai layak apa Ya, tidak. Dan ini layak kan- apa tidak. Tapi DPR juga bisa menolak. Gitu. Ini yang terjadi dulu. DPR menolak karena cuma satu. Oke, karena ditolak, dicalonkan calon lain. Masuk calon lain. Waktu itu Budiono ya, masuk ya. Iya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya nanti tergantung presiden mau nyalonin berapa. Mau 1, mau 2, mau 3 maksimal ya. Kalau memang mau 1 ya berarti cepat selesai gitu. Kalau lihat situasi politik dan di parlemen seperti sekarang, kira-kira akan berapa calon nih yang diajukan presiden? Kalau menurut saya 1 sih. 1 ya kira-kira. 1. Dan Tapi siapa kita nggak ngerti. ya, oke, siapa nanti Kita ya. belum tahu, hanya presiden yang tahu ya. Dan itu kira-kira DPR akan nolak nggak ya kalau yang diusulkan cuma 1 ya? Kalau melihat Secara politik. sekarang sih agak susah menolak. Kalaupun ada yang menolak kan fraksinya kecil. Iya. Mayoritas kan sudah sepakat dengan koalisinya Presiden Prabowo kan. Iya, Artinya iya. agak susah untuk bisa berpendapat berbeda. Cuman kan nanti voting pasti kalah, ya kan? Pasti kalah.